Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah tidak mengurangi suatu apapun. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran, marilah kita membaca bersama-sama isti'adah wal basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan hari ini, Ustadz akan membahas mata pelajaran SBP materi tentang menggambar ragam hias, sebagaimana melanjutkan submateri dari pekan sebelumnya. Baik, langsung saja. Pengertian ragam hias. Ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Di Indonesia, ragam hias dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora, dan fauna, serta budaya masing-masing. Pembuatannya didasarkan pada kebutuhan masyarakat, baik bersifat praktis atau terkait dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Ya, dapat dilakukan dengan stilasi atau penggayaan dengan menyederhanakan bentuk objek dengan pertimbangan keindahan. Gambar hias harus disesuaikan dengan fungsinya. Nah, itu sekilas penjelasan pengertian dari ragam hias. Insya Allah kalian paham ya. Baik, lanjut. Nah, adapun motif ragam hias. Motif ragam hias yang pertama yaitu ragam hias flora atau vegetal. Ya, motif flora ini mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Pasti Ustadz yakin kalian pernah melihat di sebuah kain, ya, entah itu kain sarung atau kain samping. Nah, di situ di kain tersebut ada motif berbentuk flora, ya. Nah, itu termasuk ragam hias bermotif flora. Paham ya? Lanjut. Yang kedua yaitu ragam hias fauna atau animal. Nah, bentuk motif animal dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang. Misalnya burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam. Nah, motif ragam hias daerah di Indonesia banyak menggunakan hewan sebagai objek ragam hias, seperti Yogyakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ya. Ragam hias bentuk fauna dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu di Indonesia, seperti burung cendrawasih itu berasal dari Papua, komodo di Indonesia Tenggara Timur, dan gajah di Lampung. Nah, itu motif ragam hias fauna, ya. Insyaallah paham ya. Lanjut. Ragam hias bermotif geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasinya pembuatnya. Nah, gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ya, ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Ya, nah ini penjelasan terlebih dahulu, nanti ada contohnya.
contoh gambarnya. Paham ya? Lanjut. Nah, dan yang keempat yaitu ragam hias figuratif, ya, atau berbentuk manusia. Nah, bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Nah, itu motif dari ragam hias ada 4 ya. Yang pertama motif ragam hias flora, fauna, geometris, dan figuratif. Nah, ini contoh gambarnya. Contoh gambar motif dari motif keempat tersebut. Yang pertama, ragam hias fauna bermotif fauna. Ada ragam hias bermotif flora. Dan ragam hias bermotif geometris. Dan ragam hias bermotif figuratif atau berbentuk manusia. Nah, kalian bisa searching tuh di Google ya, tinggal kalian cari. Paham ya? Lanjut. Kita akan ke pola ragam hias. Pola ragam hias, yang pertama, bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Ya, pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi 4, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Pola bidang tersebut merupakan pola geometris yang bentuknya teratur. Ya. Bentuk lain dari pola geometris adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias tak beraturan dan tetap memperhatikan segi keindahan. Nah, itu ya penjelasan dari pola ragam hias. Jadi, untuk membuat ragam hias, tentu kalian harus memahami polanya terlebih dahulu. Ya, paham ya? Lanjut. Nah, ini contoh pola ragam hias ya. Jadi kalian harus sebelum melakukan pembuatan motif ragam hias, kalian buatlah pola terlebih dahulu secara beraturan. Adapun pola ragam hias tidak beraturan, ya, cuman tetap memperhatikan keindahan. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, adapun teknik menggambar ragam hias. Nah, perlu kalian perhatikan ya. Yang pertama, teknik dari membuat ragam hias. Pada saat kalian ingin menggambar ragam hias, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan sebagai berikut. Ya, nah ini pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Yang pertama, persiapan alat dan media gambar. Yang kedua, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Yang ketiga, buat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat, buat bentuk yang sama, bisa dijiplak atau pada bidang yang lain. Yang kelima, mewarnai gambar. Nah, ini teknik ya, teknik menggambar ragam hias. Jadi kalian harus perhatikan nih pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Paham ya?
Lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh gambar menggunakan ragam hias flora, ya, atau vegetal. Yang pertama yang harus kalian perhatikan, buatlah pola ragam hias yang akan digambar. Nah, seperti contoh gambar tersebut. Jadi komposisi pola ragam hiasnya kalian buatlah terlebih dahulu. Nah, setelah kalian membuat pola, kalian bisa letakkan objek gambar pada tempat yang sudah ditentukan. Nah, di sini contoh gambar tersebut itu membuat bunga, ya, motif bunga. Nah, setelah kalian sudah meletakkan objek gambar yang sudah ditentukan, kalian lengkapi, ya, lengkapi gambar tersebut dengan pensil warna. Nah, ini contoh menggambar ragam hias motif flora. Lanjut. Nah, yang kedua, contoh menggambar ragam hias motif fauna. Beberapa tahapan dalam menggambar ragam hias fauna sebagai berikut. Yang pertama, tentukan jenis fauna yang akan dibuat gambar ragam hiasnya. Yang kedua, buatlah pola gambar ragam hiasnya. Dan yang ketiga, berilah warna pada hasil gambar ragam hiasnya. Nah, di sini contoh gambarnya itu menggambar ragam hias burung, ya, menggambar ragam hias fauna dari hewan burung. Nah, jangan lupa, ya, tadi teknik menggambar ragam hias itu pola, ya. Yang pertama pola, itu tetap kalian harus perhatikan pola tersebut. Nah, setelah pola, kalian bisa letakkan objek gambar tersebut. Setelah itu, kalian memberi warna dari hasil gambar yang kalian buat. Ini contoh burung, ya. Paham, ya? Lanjut. Nah, ini contoh menggambar ragam hias geometris, bermotif geometris. Nah, ada beberapa tahapan dalam menggambar ragam hias geometris. Yang pertama, membuat ukuran pola bidang gambar geometris. Ya. Nah, kalian pola tuh bikin langkah awal yang pertama itu membuat ukuran pola atau bidang gambar geometris. Yang kedua, membuat gambar geometrisnya, ya. Nah, dan yang ketiga, biasa mewarnai ragam geometris, ragam hias dari geometris. Nah, paham, ya? Lanjut. Nah, contoh menggambar ragam hias manusia atau figuratif. Nah, motif hias figuratif menggunakan motif manusia yang digambar dengan penggayaan tertentu. Motif hias ini misalnya digunakan pada karya tekstil maupun karya kayu, ya, yang dibuat dengan teknik menggambar atau mengukir. Motif manusia misalnya ditemukan di Jawa, Bali, dan Papua. Nah, ini contoh motif gambarnya, ya, berbentuk figuratif atau manusia. Pasti kalian pernah melihat lah, ya. Ustaz yakin kalian pernah tahu atau ada yang pernah main ke Jawa, ke Jogja, atau ke Bali. Kalian pernah menemukan patung atau motif berbentuk manusia,
ya. Nah, ini contoh gambarnya seperti gambar tersebut. Nah, paham ya? Nah, adapun tugas buat kalian, buatlah ragam hias dari flora, fauna, geometris, dan figuratif dengan sebagus mungkin ya. Jangan lupa dikasih warna ya. Mungkin Ustadz cukupkan untuk penjelasan atau pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan dan ada penjelasan yang kurang kalian dapat dipahami. Silakan kalian bisa tanyakan kepada Ustadz. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.